perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Ternyata kaget, banyak di antara kita termasuk saya tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset milik negara, nilainya adalah lebih dari 1.000 miliar dolar. 100 lebih BUMN korupsi. Prabowo baru sadar setelah jadi presiden. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Selama puluhan tahun hidup di Indonesia, Prabowo Subianto melihat banyak hal, mengalami banyak hal, dan berjuang sebagai prajurit, politisi, hingga menteri. Ia bahkan berkali-kali mencalonkan diri sebagai presiden sebelum akhirnya benar-benar menjadi pemimpin bangsa ini. Tetapi pertanyaan besar muncul, mengapa baru setelah hampir setahun menjabat presiden, ia tampak kaget dan marah ketika menyadari Indonesia ternyata adalah negeri para koruptor. Kronologi kesadaran Prabowo. Drama ini dimulai dari laporan demi laporan yang masuk ke meja presiden. Ia mendapati bahwa banyak perusahaan milik negara yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi justru rugi. Tetapi yang lebih gila lagi, di saat perusahaan rugi, para pejabat dan direksi di dalamnya malah menambah bonus untuk diri mereka sendiri. Ini seperti pesta pora di tengah kapal yang hampir tenggelam. Prabowo kemudian menemukan fakta lain, jika seluruh aset milik negara dikumpulkan, nilainya bukan hanya besar, tetapi luar biasa, lebih dari 1.000 miliar dolar, atau 1.000 triliun rupiah. Angka yang membuat kepala berputar. Tetapi aset-aset itu tidak pernah muncul jelas karena birokrat yang pintar menyembunyikan, memecah, dan menutupinya. Satu persatu titik-titik gelap terbuka. Aset di sini, aset di sana, ada di tanah, di laut, di udara, dalam bentuk uang, saham, atau properti. Banyak di antaranya tersembunyi dengan rapi, seolah milik pribadi, bukan milik negara. Prabowo terkejut, rakyat pun ikut tercengang. Bukti-bukti korupsi BUMN, perusahaan rugi, tetapi bonus tetap naik. Bukan hanya satu, tetapi berulang kali terjadi di banyak perusahaan negara. Aset negara disembunyikan. Ada laporan bahwa aset senilai ratusan triliun rupiah tidak masuk ke laporan resmi, melainkan diputar di luar kendali. Direksi merasa seperti pemilik pribadi. Banyak pejabat yang bertindak seakan perusahaan itu warisan nenek moyang mereka, bukan milik rakyat. Kecurangan berlapis. Dari pengadaan barang, penunjukan proyek, hingga investasi fiktif. Semua rapi seakan tidak ada yang salah, padahal uang negara yang digarong. Prabowo murka. Ia memerintahkan agar Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengejar, memeriksa, dan menindak siapapun yang berani bermain-main dengan aset negara. Indonesia negeri para koruptor. 100 BUMN yang pernah bermasalah. Jumlah BUMN di Indonesia ada lebih dari 100, dan hampir semua pernah mengalami masalah salah kelola, korupsi, atau setidaknya inefisiensi. BUMN sektor energi dan pertambangan. Pertamina, impor minyak, BBM oplosan, bonus meski rugi. PLN, proyek listrik dan pengadaan batu bara. PT PGN, perusahaan gas negara kontrak gas syarat markup. PT Geothermal, proyek panas bumi tidak transparan. PT Bukit Asam, penjualan batu bara bermasalah. PT Timah, penjarahan tambang, penjualan ilegal. PT Antam, kasus emas dan nikel. PT Inalum, ekspor bauksit bermasalah. PT Indonesia Power, proyek pembangkit listrik penuh permainan. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, manipulasi tarif. BUMN sektor keuangan. Bank Mandiri, kredit macet karena kong kali kong. BRI, kredit fiktif. BTN, manipulasi proyek perumahan. BNI, cek perjalanan fiktif. Bank Syariah Indonesia, indikasi kredit bermasalah. Dana Reksa, investasi merugikan. Bahana, kasus reksadana. Perum Pegadaian, kredit fiktif. Jiwasraya, gagal bayar polis. Asabri, permainan saham. BUMN sektor transportasi. Garuda Indonesia, pengadaan pesawat korup. Citylink, kerugian akibat manajemen buruk. Pelindo I, pungutan liar. Pelindo II, suap proyek kargo. Pelindo III, permainan tender. Pelindo IV, penggelapan biaya logistik. PT KAI, pengadaan suku cadang. Perum Damri, markup pembelian bus. PT Jasa Marga, dugaan markup proyek jalan tol. PT ASDP Indonesia Ferry, tiket dan pengadaan kapal.
BUMN sektor industri dan manufaktur. Krakatau Steel, rugi bertahun-tahun. Waskita Karya, korupsi proyek tol. Wijaya Karya, pembengkakan biaya proyek. Hutama Karya, dugaan markup jalan tol. PP, pembangunan perumahan proyek infrastruktur bermasalah. PT Land Industri, proyek telekomunikasi bermasalah. PT PAL Indonesia, suap ekspor kapal perang. PT Dirgantara Indonesia, dugaan markup proyek pesawat. PT Dahana, permainan pengadaan bahan peledak. PT Barata Indonesia, proyek mesin industri fiktif. BUMN sektor pangan dan pertanian. Bulog, korupsi impor beras. PT Pupuk Indonesia, ekspor pupuk bermasalah. PT Pupuk Sriwijaya, dugaan markup pengadaan. PT Petrokimia Gresik, laporan keuangan dipermainkan. PT Pupuk Kaltim, distribusi pupuk tidak tepat sasaran. PT Pupuk Kujang, dugaan suap proyek pupuk. PT Sanghyang Seri, benih gagal, uang hilang. PT Berdikari, manipulasi impor daging. PT Rajawali Nusantara Indonesia, skandal gula. PT Perkebunan Nusantara PT PNI, markup lahan. PT PN lainnya. PT PN 2, konflik tanah. PT PN 3, kasus gula. PT PN 4, manipulasi sawit. PT PNV, korupsi pembangunan pabrik. PT PNV, konflik lahan sawit. PT PN 7, markup aset. PT PN 8, kasus penjualan lahan ke pihak swasta. PT PNIX, permainan harga karet. PT PNX, kasus gula. PT PNC, pengadaan fiktif. PT PN 12, sengketa tanah. PT PN 13, laporan keuangan bermasalah. PT PN 14, kerugian akibat tata kelola buruk. BUMN sektor infrastruktur dan properti. PT Adikarya, proyek mangkrak. PT Nindya Karya, kasus suap. PT Brantas Abipraya, dugaan korupsi pembangunan bendungan. PT Amarta Karya, manipulasi proyek. PT Virama Karya, laporan fiktif. PT Indra Karya, dugaan permainan konsultan. PT Yodia Karya, penggelembungan proyek. BUMN sektor telekomunikasi dan informasi. PT Telkom, kasus proyek Palaparing. PT Telkomsel, indikasi markup jaringan. PT Inti, Industri Telekomunikasi Indonesia, kasus korupsi. PT Balai Pustaka, laporan keuangan bermasalah. Perum LKBN Antara, manipulasi anggaran berita. BUMN sektor kehutanan dan lingkungan. Perum Perhutani, illegal logging. Inhutani I, konflik lahan. Inhutani 2, penyelundupan kayu. Inhutani 3, laporan bermasalah. Inhutani 4, dugaan pungutan liar. Inhutani V, konflik tanah dengan masyarakat. BUMN sektor jasa dan lainnya. Perum Peruri, kasus percetakan uang palsu. Perum Jasa Tirta I, pungutan liar proyek air. Perum Jasa Tirta 2, manipulasi kontrak bendungan. Perum Percetakan Negara, laporan fiktif. Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta PPD, dugaan markup bus. Perum Geraha Sarana Duta, manipulasi aset. Perum Otorita Jatiluhur, laporan tidak transparan. Perum Kawasan Industri Medan, permainan harga tanah. PT Kawasan Berikat Nusantara, pungutan liar. PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, kasus tanah. PT Kawasan Industri Makassar, manipulasi aset. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, laporan bermasalah. PT JIEP, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, permainan tanah. PT Balai Pustaka, manipulasi anggaran penerbitan. PT Sarina, penjualan aset bermasalah. PT Hotel Indonesia Natur, kerugian akibat salah kelola. PT Patra Jasa, manipulasi proyek hotel. PT TWC, Taman Wisata Candi, manipulasi tiket. PT Pos Indonesia, dana pensiun bermasalah. Ayat firman Tuhan sebagai peringatan. Kitab suci sudah lama memperingatkan tentang hal ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 19-21. Ayat ini menegur keras mereka yang hanya sibuk menimbun harta, memakan uang rakyat, dan merampas hak orang banyak.
Celakalah orang yang mendirikan kotanya dengan darah dan meletakkan alasnya dengan kecurangan. Habakuk pasal 2 ayat 12. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan, jangan biarkan negeri ini dibangun di atas pencurian. Saatnya semua aset kembali ke rakyat, dan Indonesia dibersihkan. Drama kebangkitan atau kehancuran. Kisah ini mendebarkan karena di satu sisi ada harapan besar ketika Prabowo berjanji untuk membersihkan perusahaan negara dari tikus-tikus yang rakus. Tetapi di sisi lain, rakyat menahan napas, apakah benar semua akan dibongkar? Ataukah drama ini akan kembali berakhir dengan kompromi? Sejarah Indonesia penuh dengan skandal yang berhenti di tengah jalan. Namun kali ini, rakyat menaruh harapan besar pada Prabowo. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita semua. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Markus pasal 8 ayat 36. Arahannya jelas, jangan lagi rakyat, pejabat, atau siapapun memperjualbelikan bangsa ini demi uang. Bersihkan negeri ini, kembalikan aset kepada rakyat, dan jadikan Indonesia berdiri tegak di hadapan Allah. Amin, amin, amin.